Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di awal pekan ini kita akan melakukan aktivitas hidup kita. Dan sebelumnya kita awali hari dengan kita akan merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi pegangan kita, pedoman hidup kita, bahkan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini, di awal pekan ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaanmu dan pertolonganmu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami semua dengan urapan-Mu Roh Kudus. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan nyatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau sekedar percaya, banyak orang juga percaya. Banyak orang akan mengatakan, aku percaya Tuhan Yesus. Tetapi apakah betul itu keluar dari dalam hatinya, artinya dengan segenap hati? Kalau hanya percaya Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus Mesias, setan pun percayakan hal itu. Nah, di sini perlu ungkapan pernyataan yang tulus dari dalam hati. Jadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jawanya itu kanti gumolonging manah gitu ya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun akan Tuhan. Dan perhatikan lagi, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita nggak bisa mereka-reka membuat satu pengertian sendiri tentang Tuhan nanti akan begini begitu. Ya, seringkali gitu, tanpa disadari kita ini membatasi Tuhan. Ya, sering terjadi ya. Misal contoh kita sedang butuh biaya, anak kita sakit misalnya, untuk biaya ke rumah sakit, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong, aku percaya Engkau akan sediakan uangnya. Sebetulnya doanya tidak 100% salah, cuman kurang tepat. Kenapa? Kalau berdoa kepada Tuhan, ya Dia kan penyembuh. Kenapa meminta uang? Artinya kita sedang membatasi Tuhan. Kita membatasi bahwa bisanya sembuh harus lewat dokter. Padahal tidak selalu demikian. Ini contoh saja ya. Dalam kehidupan kita sering juga membatasi, Tuhan nanti akan tolong aku lewat ini itu. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak memberikan pertolongan lewat apa yang kita pikirkan. Nah, karena itu kita harus mempercayai Tuhan sebagaimana adanya. Artinya Dia ini berotoritas. Percayalah kepada Dia segenap hatimu, dengan segenap hatimu, dan bukan bersandar pada pemahaman pengertian kita yang sangat terbatas. Termasuk cara Tuhan bertindak, cara Tuhan berperkara atas hidup kita. Jangan pernah dibatasi. Ya, jadi itu loh kayak doa Bapa kami itu loh. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kehendak Tuhan. Nah, bahasa kerennya anak sekarang itu suka-sukamu Tuhan gitu loh ya. Tuhan kamu apa deh, suka-sukamu Tuhan. Terserah Tuhan saja. Aku percaya saja bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan pasti punya rancangan yang baik. Engkau Tuhan pasti menolong hidupku. Nah, dibutuhkan iman yang demikian. Percaya saja. Ya, jangan sampai ditambahi dengan nanti pasti begini, pasti begitu.
Jangan batasi Tuhan. Yuk percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia tetap Tuhan yang berotoritas dan berkuasa. Ya, selanjutnya perhatikan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nih, mengakui Dia dalam pengertian yang lain, selalu ingatlah akan Tuhan. Dalam apa yang kau lakukan, kau kerjakan, jangan pernah lupa Tuhan. Percaya dan selalu ingat akan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Mungkin jalan kita bengkok, mungkin kita sedang salah arah, tapi kalau kita selalu mengingat Tuhan, selalu percaya, bahkan kita percaya ada penyertaannya, dan minta kepada pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan yang salah ini, sehingga kita tidak semakin salah. Ya, jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi, mari, jangan sampai ada keraguan. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dan bukan bersandar pada pengertian kita. Termasuk percayai Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan jangan pernah membatasi cara Tuhan. Dan juga selalu akui Dia. Selalu ingatlah Dia. Ingatlah Tuhan dalam setiap apa yang kau kerjakan. Ingatlah bahwa kita butuh Tuhan. Ingatlah bahwa kita perlu Tuhan. Ya, dan Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kalau kita salah jalan sekalipun, Tuhan yang akan membawa kita kembali sehingga kita tidak tersesat. Ya, selalu akui Tuhan, selalu andalkan Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan. Apapun yang engkau sedang kerjakan, apapun yang terjadi atas hidupmu, ingatlah bahwa Tuhan berkuasa jauh melebihi pengertian kita sendiri. Jangan membatasi Dia, selalu percaya dan andalkan Tuhan dalam segala yang engkau lakukan dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan akan menuntun, akan meluruskan jalan kita, sehingga langkah hidup kita, langkah yang dituntun dan disertai Tuhan. Sehingga dalam penyertaannya, kita bisa melewati setiap tantangan dan kemenangan ada di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, bahwa sungguh kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang peduli akan hidup kami. Kami percaya dengan segenap hati kami bahwa tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mengerti, pribadi yang memegang kendali atas hidup kami. Kami mau terus bersandar kepadamu Tuhan, dan bukan bersandar pada pengertian kami sendiri. Bahkan kami mau Tuhan dalam setiap laku hidup kami mau selalu mengingat Engkau, dan kami percaya akan penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan akan meluruskan jalan kami, sehingga kami bisa melewati setiap tantangan dan berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.